Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Benar ya. Jadi sarapan itu penting ya. Jangan sampai kalian melewatkan sarapan. Kalau misalnya di rumah tidak sempat sarapan, nanti kalian bisa minta orang lainnya untuk dibungkus atau dibekal. Ya, nanti dimakan di sekolahan. Boleh. Nanti yang belum sarapan boleh makan di sekolahan ya. Tapi kalau aku besok masih makan, Tidak apa-apa. Kalau ada yang belum sarapan, Pak Jam sudah datang, tenang saja. Nanti kalian tetap boleh sarapan. Nanti Pak Jam kasih waktu buat kamu sarapan di luar ya. Selesai sarapan nanti kalian masuk lagi di sini, nggak apa-apa. Daripada kalian ikut pelajaran tapi tidak sarapan. Karena apa kalau tidak sarapan? Perutnya apa jadinya? Pertama, lapar, ya kan? Jelas lapar. Kedua nih, lemes, ya kan? Lemes. Ketiga nih, bisa sakit. Kalau orang yang sudah terbiasa tidak sarapan, bisa timbul penyakit mah, ya, bisa timbul penyakit mah. Nah itu sangat bahaya ya. Jadi kalian kalau di rumah tidak sempat sarapan, kalian harus bungkus atau dibekal. Nanti dimakan di sekolah tidak apa-apa. Nah terus kelas 3, siapa yang hari ini tidak berangkat atau tidak? Berangkat semua? Nah benar ya. Berarti kelas 3 hari ini berangkat semua. Nah sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh ketua kelasnya. Nanti dipimpin oleh Zaki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan Mas sudah berdoa. Ingat ya, kalau berdoa kalian tuh harus ikhlas, sungguh-sungguh, jangan karena terpaksa, ya. Jangan karena terpaksa. Karena kalau kita berdoa itu kita bukan menghadap kepada Pak Guru, bukan menghadap Guru,
tapi menghadap ke siapa? Oh, Allah. Tuhan yang Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan nyawa kepada kita, yang memberikan kehidupan pada alam semesta. Jadi ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh, jangan mainan sendiri, apalagi tidak dengan ikhlas. Ya, jangan karena ada Pak Guru dalam doa, tidak ada Pak Guru kalian tidak berdoa, tapi kalian ketika berdoa kalau tidak ada gurunya, kalian harus tetap berdoa. Nah, kemudian ini hari apa? Hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 30 November. Nah, hari Rabu itu seragamnya pakai apa? Pakai batik atau batik identitas ya, atau batik SD. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya, sudah pakai batik semua belum? Sudah. Terus kalau pakai batik, apa namanya? Kaos kakinya warna apa? Putih ya. Lihat ya, kalau hari Senin sampai hari Kamis kita pakainya kaos kaki putih. Kalau hari ya putih. Nah, kalau kita hari apa Jumat sama Sabtu kita pakai kaos kaki warna hitam. Karena kalau seragam yang pramuka kita harus pakai kaos kaki yang warnanya hitam. Nah, berarti apa? Nah, Pak Zam, karena kan sini kan pakainya pantofel, ya kan? Terus juga celananya hitam, makanya pakai kaos kakinya hitam. Nah, terus kalian sudah berseragam semua, sudah rapi semua. Terus kalian pas mau berangkat mandi atau tidak? Gosok gigi? Ya, kalau kita mandi kita harus bersih-bersih semuanya, bukan cuma membasahi badan tapi juga giginya juga harus digosok. Sabunan. Kalau bisa samponan biar wangi. Terus kalau kalian bangunnya kesiangan, tidak apa-apa, yang penting kalian mandi, jangan sampai berangkat sekolah tidak mandi ya. Kalau tidak mandi, nanti sekolah jadinya kalian lemes, lesu. Tapi kalau kita pagi-pagi di awal dengan mandi, kita badannya seger, fresh, ya. Ya. Terus kalian tadi bangun jam berapa? Aku jam 4. Jam 4. Terus yang lain? Jam 7. Terus jam berapa lagi? Jam 5. Jam 6. Setengah 6. Terus ya. Kalian tadi bangun sendiri apa dibangunkan? Terus yang tadi sholat subuh angkat tangannya tinggi sekali. Ya. Yang tadi sholat subuh. Ingat, angkat tangan pakai tangan apa? Tangan apa tadi? Ya. Sekarang turun, ya. Turun lagi. Asal ingatkan lagi ya. Asal ingatkan lagi. Finish. Harga. Asal ingatkan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita harus menggunakan tangan kanan. Finish. Kalau kita melakukan kebaikan, kita pakai tangan apa? Kanan atau kiri? Kanan. Ya. Karena itu untuk kebaikan. Nah, kalau tangan kiri digunakan untuk misalnya kalian habis buang air besar, nah itu pakai kanan kiri. Nah, sekarang sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita akan nyanyikan lagu nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional, semuanya berdiri. Sekarang boleh berdiri. Lagi berdiri.
Bunda Pancasila. Nah, sekarang boleh duduk. Nah, sekarang boleh kembali duduk lagi. Dan duduk lagi. Finish. Ayo duduk lagi. Ayo finish ini dulu, finish dulu. Finish. Nah, sekarang kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, atau kita telah menyanyikan lagu nasional. Ya, ketika kita menyanyikan lagu nasional, kita juga harus berdiri, ya kan? Harus berdiri. Ya, dan juga tidak boleh mainan sendiri. Itu sebagai wujud kita menghormati jasa-jasa para pahlawan kita, pahlawan yang telah gugur, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pahlawan itu dia rela mati, rela mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun berapa? Ada yang tahu? Katakan. Indonesia merdeka tahun Indonesia merdeka itu tahun 1945. Tanggal berapa? Tanggalnya berapa? 17 Agustus. Buat 17 Agustus ya. Nah, jadi kalau pahlawan itu rela mati untuk kemerdekaan negara kita, agar kita bisa hidup dengan bebas tanpa penjajah. Coba bayangkan kalau negara kita masih ada penjajah, kalian tidak bisa berangkat sekolah tiap pagi karena kalian tidak boleh sekolah. Yang boleh sekolah hanya para orang kaya, keturunan raja, dan para bangsawan. Terus juga para anak-anak dari penjajah yang bersekolah. Nah, terus kemarin kita telah membahas tentang kewajiban dan hak terhadap pakaian, ya kan? Nah, kalau kewajiban kita terhadap pakaian itu apa? Salah satunya mencuci, terus menyetrika, menjemur, terus lagi biar rapi, nah banyak sekali, dan bagus, banyak sekali kewajiban terhadap pakaian. Nah, kalau kita sudah melakukan
ditambah, kita akan mendapatkan hak apa? Kita bisa pakai baju Ya, pinter manis. Kita bisa pakai baju bersih. Terus kita lagi apa? rapi. Ya, kita bisa pakai baju yang rapi. Baju yang rapi. Kita bisa pakai baju yang wangi. Terus lagi. Baju yang rapi. Ya, rapi sudah. Apa lagi? Bagus. Bagus. Terus apa lagi? Keren. Baik. Nah, jadi banyak sekali. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban dan pakaian, maka kita akan mendapatkan haknya, yaitu memakai pakaian yang bagus. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar kewajiban kita terhadap pakaian. Sekarang kita juga akan belajar tentang kewajiban dan hak terkait dengan agama. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, para boleh membaca teks, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak dalam beragama dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan kewajiban dan hak dengan tepat. Jadi nanti kalian pada hari ini akan belajar tentang materi kewajiban dan hak terkait agama. Nah, nanti kegiatannya kalian akan berkelompok. Setelah berkelompok, nanti akan berdiskusi satu dengan yang lain. Setelah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan atau membacakan jawabannya di depan ya. Setelah itu nanti kita akan kerjakan buat evaluasi. Ya. Nah, kemudian untuk manfaatnya bisa dilihat pada layar. Manfaat belajar kali ini nanti siswa dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Terus yang kedua, saling tolong-tolong antar umat beragama. Terus yang ketiga, saling bertoleransi atau saling menghargai. Yang keempat, tidak memandang rendah atau tidak tidakkan orang lain yang berbeda agama. Jadi dengan kita belajar hari ini diharapkan nanti kalau itu bisa menghormati kalau ada teman kita yang berbeda agama, tidak suka menjelek-jelekan, agar kita bisa hidup dengan rukun. Nah, terus untuk penyemangat kita, Pak Zat ingin mengadakan atau memberikan yel-yel. Kelas 3. Kelas 3. Nah, sekarang Pak Zat akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti kalian amati video itu. Nah, perhatikan depan ya. Hei teman-teman, besok Sabtu. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap.
acara Kitanan nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Donita gak pakai hijab, Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci. Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya
toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pintar. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Nah, sudah selesai. Barusan kalian telah menyaksikan sebuah video animasi atau video kartun. Masih ingat namanya siapa saja tadi? Donita, Donita. Terus? Zahra, Sarah. Okto, Okto. Terus? Siapa lagi tadi? Kak Okto, Zahra, Sarah sudah, Okto sudah, Donita sudah. Yang sunat siapa tadi namanya? Ada tahu? Yang sunat? Ingat gak? Nah, terus tadi kan dari teman-temannya itu semuanya berbeda-beda agama ya, ya kan? Ada yang agamanya apa tadi yang pakai kalung itu? Ada yang beragama apa? Agama Islam. Terus ada lagi yang beragama apa? Kristen. Terus tadi yang pakai baju merah apa? Yang pakai baju merah itu? Ya, Konghucu yang seperti di film Ipin itu ya kan? Siapa namanya? Meme ya. Nah tadi juga pas masuk ke rumahnya tadi siapa namanya? Terus kan itu kan dijelaskan bahwa di Indonesia itu ada berapa agama di Indonesia? Nah, 6 agama yang diakui di negara kita, ya kan? Apa saja coba? Terus Hindu, terus apa lagi? Terus apa lagi satu lagi? Nah, ulangi lagi ya. Pertama, agama kita apa? Islam. Terus ya, Katolik, Kristen, terus Konghucu, terus Hindu dan Buddha, ya kan? Jadi di Indonesia kan ada 6 agama, Bang. Ya, nah terus di sini tadi kan adik-adiknya itu yang namanya siapa? Zahra kan? Zahra bilang tadi kan kenapa yang namanya siapa? Donita. Kenapa kan Kak Donita tidak pakai kerudung? Soalnya kenapa? Berbeda agama. Tadi Donita agamanya apa? Terus kalau Okto? Nah tadi terus juga ketika kita punya teman yang berbeda agama, kita itu harus saling menyayangi, saling menghargai. Terus juga ketika kita punya teman yang berbeda agama juga, kita tidak boleh saling apa? Saling ya benar, saling mengejek atau saling bertengkar. Karena kalau sampai kita bertengkar atau bermusuhan, timbulnya akan perpecahan, ya kan? Kita mempunyai kewajiban dan hak terhadap agama. Nah, contoh kewajiban kita terhadap agama apa saja? Apa saja contohnya? Misalnya kalian punya teman yang berbeda agama. Kewajiban kamu apa? Ya, kita menghormati, menghargai, menyayangi, terus bermain bersama, hidup rukun, terus apa lagi? Apa? Mengaji bersama, hidup damai. Nah, terus setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kan kita akan mendapatkan haknya. Nah, hak kita apa? Kita mendapatkan hak apa? Apakah kita misalnya sudah hidup kalau kita sudah hidup rukun dengan teman, maka kita akan apa? Banyak mendapatkan teman. Terus kalau kita
menyayangi teman, maka kita juga akan kita juga akan menyayangi. Itu sama lagi. Ya, banyak teman. Itu lagi. Bisa bermain bersama. Boleh. Apalagi? Lihat lagi bersama. Sama apa? Lihat jangan sepi. Ya jangan sepi. Ada lagi atau? Nah, jadi ketika kita melakukan kewajiban, maka kita akan memulai haknya. Kemudian Pak Syam akan membagikan kalian ke dalam kelompok ya. Nanti kalian Pak Syam bagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok Pak Syam akan bagi menjadi 3 anak. Jadi nanti kelompok 1 3, kelompok 2 3 anak, dan kelompok 3 3 anak. Yang untuk kelompok 1 Angel, Ricky, sama Arga. Sudah satu kelompok belum? Sudah. Terus kelompok 2-nya Fandi, Ricky, sama Felis. Sudah satu kelompok? Sudah. Terus yang ketiga Adel, Zaki, sama Bulan. Sudah satu kelompok? Sudah. Salam. Tidak usah. Dan nanti Azam akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi nanti kalian diskusikan lembar LKPD ini dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini ada teks tentang perayaan Hari Besar Agama. Nanti kalian diskusikan. Setelah kalian sepakat dengan jawabannya, nanti kalian tulis pada lembar LKPD ini di belakang sini. Setelah itu, nanti kalian mempresentasikan atau membacakan jawabannya di depan. Boleh nanti satu anak yang maju. Kalau satu tidak berani, boleh ditemani 2 3 ya. Kemarin ya Pak. Nah, ini perhatikan. Kalian baca petunjuknya dulu. Di situ ada teks. Kalian baca teksnya. Setelah itu nanti kalian dijawab atau tulis jawabannya pada lembar sebaliknya. Di sini. Kalian baca dulu teksnya itu. Ini baca dulu, nanti setelah itu selesai geraknya terus di sini, kewajibannya di sini ya. Jangan sampai lupa. Lagi. Suruh keluar enggak?
Jadi, tapi nulis belum, belum selesai ini siapa? Berarti ya sudah kewajiban dulu apa itu kemarin yang tidak akan mungkin akan gimana itu bukan soalnya kita agama itu kalau mungkin teman itu tidak agama Ingat ya, dibaca petunjuknya, jangan sampai salah petunjuk. Dipahami soalnya, kemudian juga itu ada teks juga dibaca itu.
boleh. Boleh, boleh. Nah, kalau sudah selesai sama tinggal cari. Kecil mana ya? Nanti nggak boleh. Oh iya. Bisa.
lebih itu. Kalau kita nomor 2 sudah. Kalau kita tidak mencoba, tapi kita ya sudah. Kamu tidak bisa bersama, tapi ini tadi yang rumah bajunya apa? Kalau kamu lagi melakukan kerja, kamu mendapatkan apa?
Sudah semua, kalau sudah semua, ya kan? Nanti kalian mempresentasikan, maju ke depan, membacakan jawabannya, hasil diskusi kalian. Kemudian yang tidak maju nanti mendengarkan. Dan diusahakan nanti yang maju harus keras ya, bacanya keras biar teman-temannya pada dengar. Baca yang keras supaya lain mendengarkan. Nah sekarang kita ada berapa? 30. Berarti yang maju pertama adalah nomor 3. Yang lain mendengarkan, Fenis mendengarkan. Ini yang baca siapa? Zaki, kalau Zaki baca yang keras biar teman-temannya mendengarkan. Yang lain simak. Iya keras. Sambil dilihat apakah jawabannya sama dengan kelompok O ya. Simak apakah jawabannya sama atau berbeda. Sudah, tidak apa-apa, sama tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Ayo mulai bentar saja. Bacanya. Ini dulu. Terus kalau di sini nanti bacanya menjadi kuat ya, silakan dulu. Sebutkan 4 kewajiban berkaitan dengan agama. Ya, pertama. Sebutkan Ini yang bawahnya lah. mempelajari iman yang ketiga. Kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Tidak boleh mengejeknya. 4, Yang pertama. Tepuk tangan buat nomor 3. Nah, sekarang yang nomor saja berapa? Jadi yang nomor 2 sama maju. Tapi nggak boleh, nggak boleh. Yang lain mendengarkan. Yang maju baca yang keras. Cari dengarkan. Kalau ada yang maju, kalian harus mendengarkan, tidak boleh main sendiri. Ini nanti dibaca. Sama sini. Dengarkan. Nomor 2. Oke.
yang dengan baru yang kewajiban, mulut selanjutnya berarti harus keras, suaranya harus keras agar semuanya dapat mendengarkan. Masih maju kelompok satu. Kamu yang tahu kelompok satu? Apa? Kelompok satu. Ya, yang yang lain, kalau ada teman yang maju membacakan jawaban, yang lain mendengarkan. Disimak apakah jawabannya sama dengan kamu atau berbeda. Nah, tepuk tangan buat kelompok satu. Nah, barusan dari kelompok satu benar apa tidak? Nah, berarti besok pagi kalau kalian disuruh untuk membacakan atau mempresentasikan harus dengan keras. Setelahnya jangan cuma kalian ketika bercanda sama temennya tapi disuruh maju tidak keras ya. Tapi kalau maju juga harus keras, jangan cuma pas kalian cerita masih. Nah, jadi di sini Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan agama, suku, dan kebiasaan. Semua orang harus dengarkan. Semua orang itu harus saling menghargai dan menghormatinya agar terciptanya kerukunan antar suku dan agama. Terus agar terciptanya kerukunan, kita itu harus saling mengetahui kewajiban dan hak. Salah satunya dalam beragama atau dalam keberagaman agama. Nah, di sini contohnya kewajibannya yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Terus yang kedua, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar. Contohnya, ketika kita merayakan Idul Fitri, kemudian ada teman kita yang beragama selain Islam, dia juga saling membantu, misalnya bungkusin tupat atau menyajikan makanan-makanan. Atau ketika teman kita yang Kristen nakalan dari tim Banser, Banser itu tim pengaman NU atau tentaranya NU ya. Di situ juga saling menjaga gereja-gereja, itu contoh dari saling atau menghargai antar agama. Nah, di sini kemudian yang kelima, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita misalnya kita punya teman yang agamanya berbeda dengan kita tidak boleh bilang, kamu masuk Islam aja. Jangan, karena agama itu adalah kepercayaan masing-masing dan tidak boleh dipaksakan. Kemudian, haknya apa? Haknya untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing.
hak untuk menganut agama dan percaya masing-masing. Yang kedua, apa itu? Hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Terus yang ketiga, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat. Jadi ketika di Indonesia tidak dibeda-bedakan. Yang itu orangnya paling banyak, makanya harus yang besar pertanyaannya tidak, tapi kita harus tidak membeda-bedakan. Kita harus menyamaratakan. Terus yang keempat, hak untuk meyakini atau beragama tanpa paksaan. Nah, setelah itu, setelah kalian mempresentasikan di depan, terus mendiskusikan hasilnya itu berdasarkan di depan, Pak Syam akan membagikan lembar evaluasi. Jadi kalian kerjakan sendiri-sendiri, ya, tidak boleh lihat temannya, kerjakan sendiri-sendiri, dibaca dengan teliti. Jangan lupa dikasih nama, diberi nama, terus kelas, ya. Setelah itu dibaca dengan teliti, dikerjakan sendiri-sendiri.
Sudah selesai? Sudah semua? Kalau sudah, nanti Pak Syam ambil lagi lembar jawabnya. Sudah? Sudah? Sudah. Lagi besok. Nah, sekarang perhatikan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada akhir pelajaran ya. Barusan kalian telah mengikuti pembelajaran, kemudian mengerjakan LKPD dengan kelompok, diskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasilnya. Harapannya dengan pembelajaran kali ini kalian bisa hidup rukun dengan teman atau orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian tidak saling mengejek atau tidak saling merendahkan, karena semuanya itu sama di mata Allah, tidak ada yang berbeda. Nah, nanti di rumah kalian buka lagi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian buka lagi untuk pelajaran yang akan datang. Nah, sebelum Pak tutup, nanti kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita berdoa, kita siap-siap dulu dipakai tasnya. Dipakai nanti. Sudah siap semua? Siapa? Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu, nah ya.